Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehadiran, atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita untuk berkumpul pada presentasi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bu Profesor Dr. Insinyur Arita Marini ME selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembuatan keputusan di sekolah. Di sini anggota kelompok 6 yaitu ada yang pertama Aisyiti Nurjana, yang kedua saya Lia Priyanisari, yang ketiga Mela Nur Hasanah, keempat Isnaini Nur Komalasari, yang kelima Suci Mustikasari, dan yang keenam Fitria Rais Ramadanti. Selanjutnya, ini adalah poin-poin pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 6. Yang pertama ada model klasikal melalui strategi optimisasi. Yang kedua ada model administrasi melalui strategi memuaskan. Yang ketiga proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan. Yang keempat model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas suksesif. Yang kelima model scanning campuran melalui strategi adaptif. Yang keenam model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi. Yang ketujuh model kali sampah melalui pembuatan keputusan non-rasional. Yang kedelapan, ada teori konflik jenisman dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya ada materi yang akan disajikan oleh anggota kelompok kami kepada pemateri pertama. Suci, dipersilakan. Baiklah, yang pertama itu ada model klasikal melalui strategi optimisasi. Model klasikal adalah model yang bersifat normatif atau ideal, sebagian pihak menganggapnya bersifat ideal dan realistik. Yang kedua, model klasikal ini mengasumsikan kapasitas pengolahan informasi, rasionalitas, dan pengetahuan tidak dimiliki dengan mudah oleh pembuat keputusan, sehingga model ini tidak begitu berguna di dalam praktiknya. Yang terakhir yaitu teori keputusan klasikal mengasumsikan bahwa keputusan sebaiknya bersifat rasional. Menurut model klasikal, proses pembuatan keputusan adalah serangkaian tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga menghasilkan seluruh alternatif yang memungkinkan, yang keempat mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif, yang kelima mengevaluasi semua alternatif dalam hal tujuan, yang keenam, menyeleksi alternatif terbaik, yaitu alternatif yang memaksimalkan tujuan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan. Yang B, yaitu model administrasi melalui strategi memuaskan. Model administrasi dari pembuatan keputusan memberikan penjelasan yang lebih tepat dalam hal pengelolaan. Pendekatan dasar adalah mencari solusi yang lebih memuaskan dibandingkan yang terbaik. Beberapa asumsi yang mendasari model administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, asumsi 1. Pembuatan keputusan administratif adalah sebuah proses dinamis yang menyelesaikan beberapa masalah organisasi dan menciptakan yang lain. Asumsi 2, rasionalitas yang lengkap di dalam pembuatan keputusan adalah tidak mungkin sehingga pengelola mencari kepuasan karena mereka tidak memiliki kecakapan dan kapasitas kognitif untuk mengoptimisasi proses pembuatan keputusan. Asumsi ketiga, yaitu pembuatan keputusan adalah pola tindakan umum
yang ditemukan di dalam administrasi rasional dari seluruh tugas utama dan daerah fungsional di dalam organisasi. Asumsi keempat, nilai merupakan bagian integral dari pembuatan keputusan. Keputusan tidak bersifat bebas nilai, dan pilihan moral bersifat kritikal di dalam pembuatan keputusan yang sistematik dan disengaja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meila. Oke, terima kasih Suci. Selanjutnya ada proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan. Proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan dibagi menjadi 5, yaitu ada yang pertama mengenali dan mendefinisikan masalah, yaitu mendefinisikan masalah jangka pendek dan mendefinisikan masalah jangka pendek. Yang kedua ada menganalisis kesulitan di dalam situasi yang ada, yaitu keputusan generik dan keputusan unik. Selanjutnya ada menetapkan kriteria untuk mendapatkan solusi yang memuaskan, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai keputusan sebaiknya konsisten dengan misi organisasi. Selanjutnya ada mengembangkan rencana atau strategi tindakan, yaitu ada menspesifikan alternatif, memprediksi konsekuensi setiap alternatif, melakukan dengan hati-hati, dan menyeleksi rencana tindakan. Dan yang terakhir ada inisiasi rencana tindakan, yaitu pemrograman, pengomunikasian, pelaksanaan monitoring, dan penilaian. Yang D, model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas sukesif. Pendekatan inkremental memiliki sejumlah karakteristik yang penting, yaitu penyusunan tujuan dan hasil alternatif bukan merupakan kegiatan yang terpisah. Model inkremental sangat mengurangi sejumlah alternatif, dan perbandingan suksesif seringkali merupakan alternatif dari suatu teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Nurjana. Oke, selanjutnya model scanning campuran melalui strategi adaptif. Oke, next. Model adaptif atau scanning campuran adalah sebuah sintesis model administratif dan instrumental. Di dalam strategi scanning campuran terdapat 7 aturan dasar, yaitu yang pertama, menggunakan langkah coba-coba yang terfokus, langkah-langkah mencari alternatif yang masuk akal. Langkah berikutnya ialah menyeleksi, mengimplementasikan, dan mengujinya. Langkah terakhir adalah menyesuaikan dan memodifikasi pada saat hasil menjadi jelas. Yang kedua, bersifat atentif dan diproses dengan hati-hati. Aturan ini mengharuskan kesiapan untuk memodifikasi rangkaian dan tindakan jika diperlukan. Hal yang penting bahwa pengelola memandang setiap keputusan sebagai percobaan di mana ada harapan untuk memperbaikinya. Next. Yang ketiga, jika tidak yakin, tindakan harus ditunda. Pada tahap ketiga ini, pada saat situasi tidak jelas, dapat dilakukan penundaan selama mungkin hingga lebih banyak informasi yang didapat, dikumpulkan dan dianalisis sebelum mengambil tindakan. Kompleksitas dan ketidakpastian seringkali mengakibatkan penundaan. Yang keempat, rencanakan keputusanmu. Menurut aturan ini, sebuah keputusan diselesaikan di dalam tahapan dan dievaluasi hasil dari setiap fase sebelum dilanjutkan kepada fase berikutnya. Yang kelima, jika tidak yakin, keputusan dibagi menjadi beberapa kelompok. Keputusan yang direncanakan dapat diuji dalam beberapa bagian. Tidak semua sumber daya diinvestasikan untuk mengimplementasikan sebuah keputusan, tetapi menggunakan sebagian sumber daya hingga konsekuensinya memuaskan. Jadi next. Yang keenam, lindungi dugaan yang dibuat. Beberapa alternatif yang dikompetisikan
diimplementasikan jika setiap alternatif tersebut memiliki hasil yang memuaskan. Kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Yang ketujuh, bersiap untuk membalikan keputusan. Menurut aturan ini, dicoba untuk mempertahankan keputusan bersifat atentif, dan di percobaan, keputusan yang dibuat dapat dibalikan menghindari komitmen yang berlebihan untuk serangkaian tindakan pada saat hanya sebagian informasi yang tersedia. Oke, di next. Karakteristik model scanning campuran sebagai berikut. Yang pertama, ada secara luas kebijakan organisasi memberikan arahan terhadap keputusan incremental alternatif. Yang B, keputusan yang baik memiliki hasil memuaskan yang bersifat konsisten dengan kebijakan dan misi organisasi. Yang C, pencairan alternatif terbatas pada alternatif yang dekat dengan masalah. Yang D, analisis berdasarkan asumsi bahwa informasi yang penting hilang jika tindakan bersifat krusial. Yang ke E, teori, pengalaman, dan perbandingan suksesif digunakan bersama. Di next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Baik, untuk poin F, di sini ada model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi. Pada sebagian besar tugas yang kompleks, pendekatan yang tepat adalah menyesuaikan secara terbaik dengan kondisi yang ada. Strategi keputusan dapat diurutkan menurut kapasitasnya untuk mengatasi kompleksitas yang ada dan kondisi ketidakpastian dan konflik yang meningkat. Pada saat keputusan bersifat sederhana, informasi lengkap dan pasti, serta terdapat preferensi kolektif, kemudian strategi yang mengoptimisasi sebagian besar bersifat tetap. Next. Selanjutnya, model kontingensi yang disederhanakan untuk menyeleksi model keputusan yang tetap berdasarkan 3 pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ada bagian informasi. Dengan pertanyaan, apakah ada informasi yang cukup untuk mendefinisikan hasil yang memuaskan? Yang kedua, bagian waktu. Dengan pertanyaan, apakah ada waktu untuk menangani pencarian yang komprehensif? Dan yang ketiga, bagian kepentingan. Dengan pertanyaan, seberapa penting keputusan yang dibuat? Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna. Baik, selanjutnya yaitu G, ada model kaleng sampah melalui pembuatan keputusan non-rasional. Next. Model kaleng sampah digunakan pada saat orang-orang perlu bertindak sebelum berpikir. Hal ini sebagian besar terjadi di dalam organisasi yang mengalami ketidakpastian sangat tinggi. Organisasi ini dicirikan oleh preferensi yang problematik, teknologi yang tidak jelas, dan partisipasi yang lancar. Sifat dasar dari model kaleng sampah adalah proses keputusan tidak dimulai dengan masalah dan berakhir dengan solusi. Keputusan merupakan produk dari aliran kejadian yang independen di dalam organisasi. Selanjutnya ada aliran-aliran yang bersifat relevan untuk pembuatan keputusan organisasi yang diorganisasikan secara anarki. Yang pertama yaitu masalah adalah titik-titik ketidakpuasan yang perlu perhatian. Masalah berbeda dengan solusi dan pilihan. Sebuah masalah mungkin atau tidak mungkin mengarah kepada solusi. Selain itu, masalah mungkin atau tidak mungkin dipecahkan pada saat solusi diadopsi. Yang kedua, ada solusi. Solusi adalah ide-ide yang diusulkan untuk diadopsi tetapi dapat berada secara independen dari masalah. Daya tarik sebuah ide dapat menghasilkan pencapaian masalah untuk menyesuaikan ide. Yang ketiga, partisipan adalah anggota-anggota organisasi yang datang dan pergi oleh karena orang-orang dapat berganti-ganti dengan cepat. Masalah dan solusi dapat berubah dengan cepat pula. Yang keempat, ada kesempatan pilihan bersifat jarang pada saat organisasi diharapkan untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, kontrak harus ditandatangani, orang-orang direkrut dan diberhentikan,
uang dibelanjakan, dan sumber daya dialokasikan. Next. Selanjutnya ada model kaleng sampah memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan organisasi muncul secara spontan dan tidak disusun sebelumnya. Yang kedua, cara dan akhir bersifat independen, di mana kesempatan atau kebetulan yang menghubungkan keduanya. Yang ketiga, keputusan yang bagus terjadi pada saat terdapat kesesuaian antara masalah dan solusi. Yang keempat, keputusan lebih berdasarkan pada kesempatan dan bukan pada rasionalitas. Yang kelima, pengelola melakukan scanning solusi, masalah, partisipan, dan kesempatan yang ada dalam rangka mencari kesesuaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih Isna. Untuk yang selanjutnya ada teori konflik Jenisman dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan. Next. Di dalam teori ini, orang-orang menangani stres psikologi dengan cara-cara yang berbeda pada saat mereka membuat keputusan yang penting. Sumber utama dari stres tersebut adalah ketakutan akan kegagalan, khawatir mengenai konsekuensi yang tidak dikenal, memperhatikan tentang pembuatan kebodohan seseorang di depan publik, kehilangan harga diri jika keputusan tersebut tidak berhasil. Keputusan kritikal juga biasanya meliputi nilai-nilai yang bersifat konflik. Setiap pilihan yang dibuat akan membutuhkan pengorbanan tujuan yang bernilai lainnya. Dengan demikian, kekhawatiran, perasaan malu, dan bersalah dari pembuat keputusan yang meningkat akan meningkatkan level stres. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.